orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu ini banyak bagaimana kabar di dunia, bagaimana kabar si fulan, bagaimana kabar malaikat, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia dulu. Dia ini baru istirahat dari kelelahan dunia. Jangan ganggu dia dulu, dia masih lelah. Kata malaikat disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan itu, artinya dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhanku, Allah itu adalah yang memelihara aku, Allah itu maha kasih sama aku, dan dia istiqomah dengan itu. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di masjid, tidak hanya di kantor, tidak hanya tapi dia istiqomah di mana tempat dalam setiap kondisi, dia istiqomah bahwa Allah ini adalah Allah yang sangat mencinta kepada aku, sangat menyayangi aku, maka tatanazzala alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat untuk membisiki dia, memberikan kabar kepada dia, jangan takut, jangan khawatir. Dan ini menurut banyak tafsir, ini di kapan malaikat turun ini adalah ketika seseorang itu mendekati sakaratul maut. Ketika orang mendekati sakaratul maut itu, malaikat turun kepada orang yang beriman dan istiqomah ini untuk menghibur orang ini bahwa jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, beri kabar gembira tentang jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ini pelindung-pelindung kalian, pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Yang di dalamnya ada surga yang engkau inginkan. Ya. Jadi ini indah sekali sebenarnya kalau kita melihat bagaimana ayat-ayat ini memberitakan kepada kita tentang momen-momen yang sering kita dengar itu sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Jadi kita perlu redefinisi. Dan ini dikuatkan lagi penafsiran itu dengan hadis Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bagaimana kondisinya ini cukup lebih detail, lebih rinci kondisi ketika penjemputan ruh ini, mukmin ini oleh malaikatul maut. Bahwa malaikat maut ini dikisahkan dalam hadis itu, hadisnya saya tidak sebut, tapi kira-kira makna dari hadis itu menceritakan bagaimana malaikat maut itu duduk di samping kepala sang mukmin itu yang mau meninggal, dan ini orang keluarganya mungkin dokter atau yang lain yang di sekitarnya nggak ada di dekat itu tapi nggak bisa melihat gitu ya. Rasulullah menceritakan bagaimana malaikat maut ini duduk di samping kepala sang mukmin itu dan kemudian membisikkan kata-kata, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Lalu ruhnya ini keluar dari jasad sang mayit ini, bagaikan keluar dari cucuran air, seperti air keluar dari tempatnya itu. Kemudian ruh ini dibawa oleh malaikat maut dengan penuh kasih sayang, seperti seorang perawat yang membawa bayi baru keluar, dibawa oleh malaikat maut ini dengan tatakan kain sutra putih, ya, diceritakan di hadis itu, dengan harum-haruman dari surga, dan kemudian ruh sang mukmin ini menyebarkan harum yang memenuhi langit, sehingga malaikat bertanya, harum dari mana ini? Wangi dari mana ini? Sumber dari keharuman ini? Kemudian dijawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama yang terbaiknya, nama terbaik dari almarhum yang baru saja meninggalkan dunia, dicabut oleh mautnya itu, sehingga akhirnya itu ruh itu berpindah-pindah sampai ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan, yang sering kita kenal dengan alam barzakh. Dan ketika sampai di barzakh, ruh-ruh orang yang beriman ini akan disambut ruh-ruh yang sudah lebih dulu dipanggil, akan menyambut ruh yang baru datang ini seperti orang yang kangen, ya. Orang kalau kita kenal, kita kangen dengan saudara, dengan teman yang sudah lama kita nggak bertemu, itu dia baru datang, kita tidak bahkan seringkali kita bukan hanya menunggu, tapi kita jemput gitu ya. Kita jemput ke stasiun, kita jemput ke bandara. Ini seperti itu kira-kira dikisahkan oleh Rasulullah
mengilustrasikan bagaimana kondisi orang yang baru dijemput ruhnya dari jasadnya. Dan kemudian ketika sampai bertemu dengan ruh orang yang sudah lebih dahulu meninggal itu, kemudian orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu ini banyak bagaimana kabar di dunia, bagaimana kabar si fulan, bagaimana kabar malaikat, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia dulu, dia ini baru istirahat dari kelelahan dunia. Jangan ganggu dia dulu, dia masih lelah, kata malaikat ini. Jadi Nabi mengistilahkan orang-orang yang baru, orang-orang yang baik yang meninggal dalam keadaan baik itu diistilahkan dengan mustarih, orang yang istirahat. Jadi orang yang meninggal itu kalau orang baik dia istirahat dari kelelahan dunia ini, karena dunia ini kan tadi darul ibtila, banyak ujian di dalam dunia ini. Jadi justru meninggal istirahat. Justru dia tuh lagi disebut oleh Nabi mustarih. Tapi ketika menyebut orang yang tidak baik meninggal, Nabi menyebut dengan mustarah. Bukan dianya yang istirahat, tapi yang ditinggalkannya yang istirahat dari keburukan orang yang meninggal ini. Jadi ini cerita-cerita ini terus terang jarang kita dengar. Kemana cerita ini? Kenapa malaikat maut itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan gitu ya. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik itu sebenarnya dia sedang menerima limpahan, sedang istirahat dan menerima limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka, jangan sekali-sekali kamu menyangka. Ini kata Allah. Jangan sekali-sekali kamu menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu amwata, menikmati. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya, dan bukan hanya hidup, yurzaqun, mendapatkan rezeki.